Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan video tutorial tentang Java Class, Objek, Metode, dan Konstruktor. Dimana di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yakni Java Class. Class di sini merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas ini juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properties, di mana di sini juga sebagai behavior dan relasi dari objek ke objek yang lainnya. Kelas di sini adalah struktur dasar dari OPP atau Object Oriented Programming, yang dimana dalam bahasa pemrograman Java merupakan salah satu OPP itu. Kelas terdiri dari dua tipe. Pertama kita ketahui yakni field atau atribut, atau juga bisa kita sebut dengan property. Dan yang kedua adalah metode, atau dalam bahasa Indonesianya metode. Field ini merupakan tipe data yang didefinisikan oleh kelas. Sebagai contoh, kelas mahasiswa memiliki field nama, name, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah metode. Metode ini merupakan operasi yang dapat dilakukan pada kelas tersebut. Misalnya pada kelas mahasiswa kita tuh bisa mengeset nama name, misalnya nomor induk mahasiswa. Kita juga bisa mengeset nama, kita juga bisa mengeset jenis kelamin, kita juga bisa mengeset tanggal lahir, dan juga kita bisa mengeset yang lainnya. Selain itu, pada kelas mahasiswa kita bisa mendapatkan name, bisa mendapatkan nama, kita bisa mendapatkan jenis kelamin, dan mendapatkan tanggal lahir, mendapatkan zodiak, dan sebagainya. Itu yang bisa kita dapatkan dari kelas mahasiswa. Sekarang saya akan membuat contoh dari kelas mahasiswa tersebut. Ini adalah contoh kelas mahasiswa. Di sini kita buat public kelasnya mahasiswa, yang dimana terdapat private string nama, private string name, private string jenis kelamin, private integer usia. Terus kita enterkan, kita buat public stringnya nama, return this nama, terus public string get name, public string get jenis kelamin, terus kita return this jenis kelamin. Baiklah, saya Fahmi Kasri akan menjelaskan tentang objek. Pemrograman yang berorientasikan objek akan berkaitan dengan objek-objek yang merupakan instansiasi dari sebuah kelas. Sebuah aplikasi yang dibuat dengan konsep pemrograman ini akan terdiri dari minimal satu atau bisa lebih dari satu objek yang saling berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, objek adalah benda atau thing atau entitas dari dunia nyata. Contoh objek adalah pengguna atau user, barang, kendaraan, dan lain-lain. Dalam contoh di atas, objek adalah benda fisik, tetapi objek juga bisa mempresentasikan yang lain seperti contohnya lagu, suara, dan lain-lain. Objek dapat memiliki yang pertama yaitu atribut, di mana atribut itu karakteristik atau properti. Yang kedua yaitu metode, di mana metode adalah kelakuan atau aksi yang dapat dilakukan. Contohnya, objek belajar, atributnya yaitu nama, kelas, absen. Metodenya yaitu daftar kelas, daftar ujian. Fungsi dari atribut dan metode pada objek. Pada atribut berisi data yang dapat digunakan untuk menyimpan state atau informasi objek itu sendiri. Sedangkan metode digunakan untuk memanipulasi data pada objek, baik itu dirinya sendiri maupun objek lain. Contoh dari pembuatan objek sebagai berikut. Untuk membuat objek, kita menggunakan perintah new dengan sebuah nama kelas
yang dibuat sebagai instance dari kelas tersebut. Contohnya itu string str sama dengan new string, random r sama dengan new random, pegawai P2 sama dengan new pegawai. Selanjutnya saya Dudi Effendi akan menjelaskan tentang metode. Metode dalam banyak bahasa pemrograman dikenal juga sebagai function atau prosedur. Dalam pemrograman berorientasi objek, fungsi dari metode adalah sebagai suatu operasi atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh objek. Cara terbaik untuk membangun dan merawat program yang besar adalah dengan cara membagi program besar tersebut ke dalam bagian-bagian atau modul yang lebih kecil, yakni kelas dan metode. Cara pendeklarasian metode yaitu tipe data spasi nama metode, buka kurung tipe data nama parameter, tutup kurung buka kurung kerawal, statement tutup kurung kerawal. Contohnya seperti ini: string yaitu tipe datanya get nama metode, buka kurung string tipe data lagi nama parameter, kurung buka kurung kerawal, return nama, tutup kurung kerawal, void kali dalam kurung integer x integer y, tutup buka kurung kerawal, statement dan tutup kurung kerawal lagi. Tipe data merupakan tipe data primitif ataupun tipe data referensi yang dikenal dalam Java. Tipe data juga dapat berupa void jika metode tidak mengembalikan nilai apapun. Parameter adalah sekumpulan variabel yang dideklarasikan dengan dipisahkan oleh koma. Parameter bersifat opsional, digunakan untuk menerima passing data dari luar metode. Jika tipe data dari metode bukan void, maka harus menambahkan statement berikut di dalam metode pada baris yang paling akhir, yaitu return nilai yang dikembalikan titik koma. Nilai yang dikembalikan harus mempunyai tipe data yang sama dengan tipe data dari metode. Jika pada saat pendeklarasian metode tidak menggunakan parameter, maka pada saat pemanggilan metode tersebut juga tidak memakai parameter atau argumen. Sebaliknya, jika pada saat pendeklarasian metode menggunakan parameter, maka pada saat pemanggilan metode tersebut juga harus menggunakan parameter argumen yang sesuai. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang konstruktor. Baiklah, yang selanjutnya adalah pembahasan tentang konstruktor. Konstruktor adalah suatu metode yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan. Konstruktor biasanya akan dipanggil secara otomatis ketika objek diciptakan. Konstruktor memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, namanya sama dengan nama kelas, dan kedua, tidak memiliki nilai balik. Nah, bentuk umum dari konstruktor ini sendiri adalah seperti ini, di mana kelas, lalu kita mendefinisikan kelas, dan ini adalah contoh dari konstruktor tersebut di mana kita membuka konstruktor baru, dan di sini statement dari apa yang akan kita buat. Nah, contoh dari konstruktor sendiri dapat kita lihat di sini terdapat kelas persegi dengan variabel integer lebar, integer panjang. Nah, kemudian di sini terlihat kembali bahwa kita memanggil kembali persegi. Yang persegi di sini dan di dalamnya adalah konstruktor. Sedangkan yang di sini lebih cocok dipanggil sebagai statement. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.